Ya, Aku. oke. Perkenalan dulu kali. Oke, nama gua ya, nama gua itu Hafiz. Nama ini Muhammad Samadan. Tinggal di Bogor, umur 21 tahun. Untuk sementara ini gua tinggal di Jakarta sebagai tempat tinggal sementara untuk kuliah. Kenapa kuliah di sini? Kenapa di Kalbis? Kenapa di Kalbis ya? Hmm. Pertama sih sebenarnya sebelum di Kalbis itu gua di negeri kan, luar negeri sempat keterima di salah satu universitas negeri di Karawang, yaitu namanya Unsika. Nah, terima. Ternyata gue lupa jadwal pendaftaran ulangnya. Nah, gue lupa. Gue akhirnya setelah lupa kan otomatis kalau negeri itu nggak daftar ulang, nggak bisa ikut kan, nggak bisa masuk kan. Kecuali gue ikut mandirinya. Nah, setelah itu gue nggak ikut mandiri, gue ngambil daftar ulang. Ya otomatis gue nyari yang swasta dong, yang swasta. Kebetulan gue kan punya apa ya, saudara di Jakarta kan, Jakarta punya saudara dan di sini nih, daerah sini kan, daerah Pulau Mas. Nah gue nyari tuh kampus yang dekat-dekat sini, yang swasta. Kan ada Jayabaya, ada Kabis kan. Kebetulan Kabis itu kan katanya bagus, bagus, ininya bagus, fasilitasnya bagus, mahasiswanya bagus-bagus. Nah itu gue pilih Kabis tuh. Nah, gue pilih Kabis. Ada perasaan nyesel nggak sih di Kalbis? Atau mungkin kalau misalnya lu bisa ngambil di Unsika, ada perasaan nyesel nggak? Kenapa nggak bisa masuk ke sana? Pertama gue nyesel pasti kan, pertama gue nyesel nyesel masuk nyesel nggak nggak masuk Invika. Gue pikir kan, aduh ini udah negeri IT kan, negeri itu susah, susah banget. Kita butuh nilai tinggi di SNMPTN untuk dapat IT di negeri. Nah dan gue dapet di Invika dan gue ngambil, itu nyesel banget sih. Nyesel nyesel pertama. Nyesel kedua, masuk kabin nyesel atau enggak? Masuk kabin itu pertama nggak nyesel kan, pertama nggak nyesel. Kenapa? Karena kan gue lihat fasilitas emang bagus, bagus banget. Ini juga bagus, dosennya bagus, materi bagus, semuanya bagus. Nah untuk nyesel atau nggak di kampus saya itu, untuk pertama gue sempat nyesel. Kenapa ya? Karena ada beberapa matkul yang gue pikir nggak sesuai ekspektasi sih, lebih kenanya sih nggak sesuai ekspektasi. Nah, itu gue sempat nyesel gara-gara itu, beberapa matkul yang menurut gue penting. Nggak sesuai ekspektasinya tuh kayak Hmm. seperti apa? Misal kita belajar, hmm, waktu itu udah matkul apa sih yang di IT itu, kalau misalnya tuh pembuatan website, bukan website, bisa website ya, website pertama gua kira itu website pertama tuh belajar full, kita bisa ngebuat back end sama front end kan, gua pikir. Ternyata website pertama itu fokus pada front end aja, bahkan itu pun dasar banget tuh, terlalu dasar. Tapi sih emang emang harusnya kan dasar kan ya, emang kalau kita mahasiswa dikasih dasarnya, kita ekspor, selanjutnya kan kita ekspor sendiri kan. Nah dari situ, ya itu sih karena mungkin gue sebenarnya udah belajar duluan sebelum ada matkul itu udah belajar duluan ya. Nggak sertifikasi gue karena ya terlalu dasar gitu kan, terlalu dasar. Tapi sebelum itu berarti lu sendiri sudah punya kegemaran di informatika sebelum masuk kuliah dong ya? Hal yang Kegemaran 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 sih ada banget. Tapi sebelum informatika, jujur aja nih, SMK gue itu kimia, kimia industri. Gimana kayaknya gak nyambung tuh sama IT. Nah kebetulan tuh di SMK itu, kalau bisa ada masalah IT itu di SMK, misalnya ada proyek inilah, nggak bisa lah, ada minta Excel error lah dan lain-lain. Nah itu gue biasa ngindel. Nah dari situ mungkin tumbuhlah jiwa IT di gue. oh jadi semacam kayak menjadi IT support gitu ya? Iya, bang benerin nanya tuh.
Terus kalau sebelum mau ngambil Unsika nih, pernah ngetes passing grade gitu nggak sih? Misalnya berapa persen sih di Unsika buat keterima informatika? Oh, Terus lu ngetes diri lu tuh berapa persen passing grade-nya? Dulu kan passing ada. grade. Oke. Passing grade mah sering karena gue kan dulu ikut les, bukan les di salah satu les apa sih namanya tuh, pokoknya salah satu les di Indonesia itu tempat les gitu kan, tempat les gitu setiap ini kita tryout gitu kan, yang gua passing grade gitu kan. Nah di Unsika itu target tuh IT nggak salah tuh 200 sampai 400, 200 sampai 400 pokoknya kita ranks itu kan. Nah itu tuh gua nargetin gitu, sebenarnya gua bukan Unsika, target gua itu Undip, Undip gua ada salah komputer apa, nggak tahu ilmu komputer atau apa dah. Gue tuh ngambilnya Undip, UNJ sama Unsika bukan. Itu passing grade nya tuh nggak salah 200 sampai 500 kali dua. Yang pertama tuh gue pasti dapetnya 100, tiga kali tryout nggak salah dapetnya 100. Nah tryout keempat itu dapet 220-an 220-an. Nah gue percaya tuh di situ tuh, wah gue milihin Sika dapet nih, milihin dapet nih. Nah pas tryout terakhir tuh gue dapet 260. Nah dari situlah pas inget gue gitu, makanya gue berani ngambil Undip, UNJ sama Unsika. Itu pas inget gue ya, terakhir 260 guys. 160 tuh BTW cukup tinggi loh guys. Buat 260. buat nempatin 260 tuh minimal kalian harus 10 besar. Begitu guys. Busol. 10 besar. Nah, terus kan udah kuliah nih di Kalbis nih. Selama 7 semester kayak gimana sih kuliah di Kalbis? Enak kah? Enak kah? Atau biasa aja kah? Mengenai pergaulan, terus pembelajaran atau nilai dan lain-lain, dosen juga bisa. Gimana? Oke ya, gua rinci nih ya. Kita mulai dari pembelajaran di Kalbis. Pembelajaran Kalbis jujur enak ya, enak. Kita dikasih semua ilmu dasar-dasarnya, dan kita sebagai mahasiswa harus bisa mengeksplor sendiri. Jadi kita ibarat kalau kita buat makalah, kita dikasih subjudul-subjudulnya nih. Nah untuk isinya kita tuh eksplor sendiri gitu. Bagus sih itu presentasi, ada PPT juga, ruangannya enak. Terus kita apa ya, sistemnya itu di Kalbis itu kita bisa dikasih tugas ngumpulin, kalau nggak kita dikasih buat kelompok, buat PPT, kita presentasi sendiri. Nah fungsinya itu gimana supaya kita lebih mengeksplor ini sendiri kan, untuk pengetahuan sendiri dari PPT tersebut. Kita bisa jelasin sendiri cara public speaking gimana. Itu mungkin itu dari pembelajaran yang habis. Untuk apalagi tuh ya, untuk pembelajaran Pergaulan. bukan habis. Sebenarnya gini, tergantung kalian juga. Kayak kalian tuh orangnya introvert atau suka bergaul gitu kan. Itu kalau gue tuh suka bergaul, gue dari kecil itu dituntut untuk bantu orang, karena gue percaya kalau kita bantu orang itu akan bantu kita sendiri kan. Situ gue di Kalbis tuh gue tuh orangnya ya ikut orang nongkrong, gue ikut nongkrong. Ada organisasi. Nah organisasi yang gue ikutin tuh di Kalbis itu namanya tuh Rohis, itu UKR satu, UKR di Kalbis. Kemudian itu ada HMJ ya. HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan. Kan kalau di informatika itu namanya himpunan mahasiswa informatika. Nah gue itu salah satu dari anggota dari HIMIF itu, dan gue kebetulan juga jadi ketua di divisi sosialnya dari HIMIF tersebut. Terus di SMK ada kayak semacam merawis gitu nggak sih? Atau kegiatan dari rohani Islam? Di SMK ya? Di SMK banyak. SMK gue termasuk SMK yang religi Islamik ya. SMK Islamik. Jadi ya kalau marawis itu biasanya tawaran dari orang eksternal minta kita untuk tampil, tapi orang-orang tertentu doang yang rajin latihan. Kalau yang gak rajin latihan ya Nggak dipanggil? enggak
depan cuma duduk doang, suruh bawain alat-alat doang sama mendukung. Itu kalau gini guys. Terus bedanya sama yang di Rohis di Kalbis gimana? Nah, Royce di Kalbis. Hmm. Royce di Kalbis itu, nah, jujur kalau karena di Kalbis itu boleh nggak disebutnya minoritas ya, Islamnya ya, nggak se apa ya, nggak segede Royce di SMK gua ya, perbandingannya kami sama SMK gua ya. SMK gua kan SMK Islam, jadi anggotanya bisa sampai 200 lah, itu kan kita bisa enak tuh jadi anggota, mana ketua mana anggota. Kalau di Kalbis tuh Kalau di Kalbis terbagi-bagi. iya, jadi kan misal kita punya di angkatan gue tuh punya 30 ah, 30 anggota, dan itu ada puluhan bagian. Nah, jadi setiap bagian itu misal divisi desain, jadi cuma ngendel 3 orang doang, ada ketua, ada wakil ketua sama anggota satu, ya udah gitu doang. Jadi di kampus tuh nggak begitu gede tapi solidnya itu dapet gitu. Jadi kita setiap pulang hari Sabtu nih, pulang dari kelas kita biasanya ngumpul dulu untuk tarbiyah, ada yang ngisi ustad dari luar eksternal. Nah, kita ikut lama, lalu dari situ kita nongkrong biasa, kayak biasa tuh kayak anak-anak tuh lebih ngerangkul gitu kalau kita habis. Jadi semua orang yang di situ pasti tahu orang ini, karena emang dikit. Ya itu ada kelebihan sama kurangnya sih. Kelebihannya lebih saling mengenal. Kekurangannya gak ada sumber daya. Kalau nggak ada acara itu kita susah, kita naik orang dari luar. Ide-ide buat nyari sponsor gitu. Nah itu untuk, nah biasanya tuh kalau ide sponsor ya kalian bisa ini Yang di Kalbis. Royce. Biasanya sponsor terkait sama satu orang ya, di setiap angkatan. Gua nggak tahu dia emang keberuntungan atau enggak, biasanya tuh satu orang ada yang kuat ininya relasinya sama orang-orang luar tuh. Biasanya dari gua di angkatan gua tuh ada satu orang, di angkatan sebelumnya ada satu orang juga jago relasi sama orang lain. Di angkatan ini sekarang kayaknya ada. Nah, untuk itu dengan ada relasi satu orang itu ya, orang itu membantu banget. Jadi ya nggak tahu juga sih antara kebetulan atau enggak, dengan ada orang itu kita jadi dapet sponsor sini lah, sponsor itulah. Jadi dari relasi Iya, itu. relasi dia satu orang atau orangnya kenalin. Terus alasan lu jadi ketua divisi sosial di HIMIF apa? Karena kan nggak ada hubungannya nih. Karena di HIMIF itu kan biasanya kan orang yang ikutan jadi panitia ketua kan dia yang udah dari angkatan pertama sampai angkatan ketiga kan. Tapi ini kan kita udah masuk tahun ketiga, tiba-tiba lu langsung jadi ketua divisi sosial. Ya. Nah ini gimana nih tanggapan lu? Ini guys. Sebenarnya gini guys, di ini tuh baru ada divisi sosial tuh angkatan kita nih, angkatan 2017. Dimana ketuanya itu kebetulan ketuanya itu dia tuh orangnya aktif di lingkungan kan. Nah, kebetulan juga ketua itu kenal gua kan. Yang mana sama-sama gua pun aktif, gua orang aktif di lingkungan. Gua ketua Karang Taruna, ketua ya baik banget lah. Karang Taruna 3 tahun gitu. Nah, dari situ mungkin terbesit lah di pikirannya si ketua HIMIF itu untuk membuat divisi sosial, karena di HIMIF dia mikir HIMIF tuh banyak yang introvert, orang bergaul. Dengan membangkitkan divisi sosial mungkin akan akan bangkit jiwa-jiwa sosial dari anak-anak informatika gitu. Jadi tujuan sosial dibangkitkan itu buat ngerangkul Iya. Mahasiswa-mahasiswa informatika itu sendiri ya. Karena banyak yang ini kuliah pulang guys. Nah itu makanya jangan kuliah pulang. Nongkrong dikit kupu-kupu kalian ini ya. Kuliah tuh Aduh. seru gitu ya.
Terus sama berorganisasi apa aja yang udah dilakuin sebagai sosial, sosial ya. ketua sosial? Ada rencana yang pernah terbesit kah? Atau yang mungkin nggak bisa dijalanin kah? Atau Oh gini, dan lain-lain gitu? rencana ya, rencana itu jujur gue kan udah ngebuat, gue sebagai ketua gue udah ngebuat beberapa rencana. Kalau nggak salah tuh ada tiga eh, tiga proker ya namanya proker ya. Kalau Pokoknya. oke lah ada tiga itu. Pertama itu gue mau ngadain baksos baksos ke panti-panti gitu kan, baksos ke lingkungan, baksos ke lingkungan. Terus yang kedua itu gue mau ada program 1.000 buku dari informatika, jadi orang ngumpulin buku nih kita kasihin ke panti asuhan itu supaya mereka dapat bantuan di kita, bisa baca buku-bukunya kita yang udah nggak pakai, dia bisa bisa baca. Yang ketiga itu kita mau bantuin, kita kolaborasi sama apa sih kalau di itu, kalau di kampus yang sosial itu namanya siapa? Kalbis Kerser. Kabis Kerser KCS, Ah. Kabis Kerser. Nah, kita tuh mau collab sama dia. Yang keempat ada empat. Keempat itu kita mau ngadain bukber informatika bareng anak-anak yatim. Nah, karena karena kondisi kita nggak mungkin waktu itu, karena ada corona lah, karena ada inilah, karena ada banyak lah, ada banjir lah kan, waktu itu banjir Jakarta tuh. Nah akhirnya banyak yang nggak terrealisasi, tempat itu pun nggak terrealisasi semua. Kita mau bantuin KCS tuh yang ketiga, yang pertama dulu dah. Yang pertama itu kan kita di program subuh itu kan. Nah, jadi karena kita belum ada relasi sama pihak-pihak lingkungan sama kampus gitu kan. Kemudian kalau apa tadi ketiga itu KCS, KCS itu kita nggak bisa karena dia tadi mau collab, cuman kan waktu itu pas banjir tuh, pas banjir banget. Nah kita nggak mungkin kan nyusahin juga KCS kan, kita tadi mau cuman collab bantuin ngajar gitu di panti asuhan. Nah jadi nggak jadi itu. Yang terakhir itu bukber nggak mungkin jadi juga karena kondisi udah mulai corona. Ada sih satu satu program yang gue jadi itu, bagi-bagi bagi-bagi Rezeki. oh ya, dari kampus gitu, dari kampus kita collab satu kampus tuh, satu semua 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 himpunan collab ngumpulin duit, ngumpulin apa, beli makanan dan dibagiin ke orang yang udah mampu, yang waktu itu kondisi corona gitu, tapi jam 5 tuh. Terus Pedagang-pedagang, harapan lu buat ngejalanin semua itu, harapan lu apa? Apa yang lu dapet? harapan gue sih ya, pengennya itu ya supaya orang-orang tahu lah kita hidup nggak sendiri kan, hidup tuh sosial kan, sosial. Jadi nggak mungkin orang hidup sendiri sukses, ya sukses bisa sukses, cuma kan kita butuh orang lain juga, kita nggak mungkin meninggal kita ngurus sendiri kan, pastinya orang lain juga bantuan orang lain. Karena itu supaya orang-orang informatika tuh yang introvert bisa tahu lingkungan luar gitu, nggak sempit pikirannya gitu. Soalnya gua sendiri kalau ngelihat orang introvert itu, mereka kan kebanyakan karena apa ya? Karena takut bergaul dengan orang luar kan. Nah, apa langkah-langkah yang bisa lo lakuin sebagai ketua sosial buat ngebuka jalan pikiran mereka supaya nggak tertutup gitu pikirannya dan mau bergaul sama orang luar? Kalau kayak gitu kan ada orang introvert yang benar-benar diajak gak mau banget, ada yang sadar bahwa dia introvert, dia pengen berubah kan, ada dua tipe lah. Kalau yang udah batu banget dia introvert, jujur gue aja susah banget ngendaliin. Gue nggak bisa gue nggak bisa apa ya, gue gue masih kurang lah untuk ngajak orang yang benar-benar udah expert. Cuman kalau orang yang masih mau diajak, aduh gue nyadar nih gue introvert nih, gue mau berubah, nah gue bisa tuh ngajak orang-orang kayak gitu tuh. Gue tinggal omongin aja, ikut, kalau bisa ya gue ajak ikut organisasi gitu kan.
ikut ajak gini, gue kasih kata-kata lah gimana untungannya apa kalau kita bersosial gitu, paling gue ajakin ngomong aja. Berarti pada dasarnya kalau lu melihat orang introvert, lu mencoba untuk merangkul. Ya pasti lah, gue pasti ada kok, banyak kok gue itu kayak kayak itulah, kayak si itu ada kok, gue udah banyak tuh. Terus kalau dilihat dari aktivitas lu nih ya, pasti kan lu pernah ikut lomba juga kan? Pastilah Banyak. aktif begini masa nggak ikut lomba. Bro, Mulai ikut lomba sejak kapan? lomba apa? Lomba apa aja? Apapun. Mulai terbesit buat pengen nih ikut lomba nih. Lomba ya dari SD kelas 2, SD kelas 2, 3, 4, 5 itu gue belajar 20 dari yang kelas 2, 3 itu enggak itu gue ngejuara terus gue nangis tuh, buat gue ngejuara gue nangis. 4, 5 itu gue juara 2 sama juara 2 Nangis juga. enggak lah, itu gue sempet jadi 2, 3 tuh gue dapet jam alarm terus nomor 2. Kelas 4 gue juara azan juara 2, lomba azan juara 2, dapat jam alarm guys. Jam kelas 5 itu lomba azan juga, juara 2 juga, gue nggak tahu lupa gue ada. Nah itu lomba gue selama SD ya. Kalau olahraga ada deh lomba futsal Menang. enggak juara 4, tapi lawan gue itu Ziko. Bukan Ziko guys, kalian tahu. Bisa jelasin nggak tuh Ziko siapa nih? Saya kan kita nggak tahu nih. Bukan Ziko itu salah satu pemain sekarang itu timnas Indonesia junior. Nah, tinggal itu dia dekat sama saya. Nah, jadi ntar judulnya Hafiz versus Ziko. Nah, Ingin bareng kan? sampai sekarang masih main bareng. Berbeda kayak Nggak ikut latihan timnas bisa. kayak Aduh. Terus skripsi gimana Fis? skripsi ya. Nggak tahu. Skripsi. Gimana ya skripsi? Sebenarnya gini ya, skripsi ya. Tadi gue mulai dari judul gue tuh jujur gue ngambil judul yang kurang aman bagi diri gue sendiri ya, karena itu termasuk sulit di gue. Tadi gue nyari aman karena tetapi udah banyak di internet yang judulnya kayak seperti tersebut atau seperti itulah, mirip-mirip. Makanya gue nyari judul yang agak susah supaya pas di sidang itu gue bisa apa ya, membuktikan bahwa gue ya serius ngerjainnya ini, dan gue tahu apa yang gue kerjain gitu. Itu sih gue sih judul agak susah jadi gue bakal nanti ya nikmatin aja guys prosesnya guys. Terus kalau gagal gimana? Seandainya. Gue percaya gue gak bakal gagal. Nggak bisa gitu. Gak bakal gagal, gak ada kata Seandainya pas sidang ternyata nggak memuaskan nih bagi dosen. Ini revisi dulu nih. Ini. Kalau revisi ya gue revisi. Kalau revisi terus gue revisi kan gue udah nganggur lah. Cuman kalau bisa gue mohon nggak sampai tahun depan lah. Maaf saya itu guys. Kalau tahun depan apa masih ada keinginan buat kuliah? Ya lu tanggung, lu udah ujung jembatan, lu mau loncat kali mungkin ya. Enggak. Mungkin saya. Terus kalau udah lulus kerja gimana? Kerja di dunia IT ya, kalau bisa ya gue dapet sesuai sama kemampuan gue. Nah untuk sekarang gue masih mau explore nih kemampuan gue. Jujur gue mau merujuk ke kerjaan data science. Nah, gue sekarang lagi mendalami apa itu programming, machine learning, BA, dan statistik. Nah gue tuh masih lemah di statistik sama BA, business intelligence ya, mana sih lah sama. Nah, gue ibarat kalau sekarang tuh gue masih
cuman sanggup di mesin ini itu gua udah lumayan lah, bisa lah, bisa ya, bukan jago, bukan ini, bisa dua. Ya target gue tetap data science ya, data science. Subjeknya data science. Kenapa? Alasannya kenapa harus data science? Kenapa nggak programming? Kenapa nggak machine learning? Karena kan Kenapa nggak website? kan banyak. Iya, kenapa nggak website? Kenapa nggak Android? Karena gini, masih data science itu sekarang lagi dibutuhin, dan di Indonesia itu masih sedikit orang yang bisa. Kebanyakan ya di perusahaan itu data science itu makin jasa orang luar, orang dia tuh baru data science. Nah, gue mau ya bisa lah, jadi itu kan sebagai kesempatan kita juga kan, kalau Indonesia baru sedikit nih, sedikit peluangnya gede, ya ibarat ya apa ya, kita masih banyak kesempatan aja kalau ambil data science. Kalau anda ngambil programming website ya sudah banyak orang sekarang lagi pada berlari nih, lagi berlari, kita udah ketinggalan nih. Kalau misalnya tuh pas udah kita, kalau data science tuh kita masih bersaing loh. Bukan karena gaji programming diturunin. Ya itu ya. Tapi sekarang kan tetap aja data science itu banyak perusahaan yang belum pakai jasa data science kan. Berarti kan persaingannya memang belum ada, tapi lapangannya sendiri juga belum ada gitu. Iya sih, untuk perusahaan sekarang masih minim data ya, masih minim yang menggunakan data science sebagai penentu keputusan untuk kedepannya dari perusahaan itu. Maka dari itu ya, kalau bisa lo yang namanya itu, kalau bisa itu kemungkinan mustahil. Kalau startup bisa, kalau nawarin diri pakai data sini aja. Cuman kalau perusahaan besar, kalau tapi jarang sih perusahaan besar di Jakarta, yang Jakarta itu masih menggunakan manual, jarang. Biasanya itu udah data science semua kok, bukan data science full ya, maksud gue data analisis gitu. Cuman untuk penggunaan mesin learning itu masih nggak setinggi luar negeri Indonesia. Nah kan sebagai peluang juga bagi kita kan, sebagai penggemar data scientist gitu. Berarti nanti lu nyari kerjanya di wilayah Jakarta dong? Ya kerjanya kemudian di wilayah Jakarta, tapi ya targetnya dapet lah di rumah lah, jangan jauh guys, di Bogor dikit, untuk IT di Bogor dikit gitu. Di Jakarta kan banyak kayak apa, misal metadata, ini big data kan, berarti kita bagus sih. Ada lah BCA lah, Mandiri lah, banyak lah itu. Jakarta banyak cabangnya pun banyak Jakarta, di Bogor dikit. Jadi itu alasannya. Terus buat orang awam IT, Nah kenapa tuh? kenapa harus masuk IT? Terus kenapa dia nggak usah masuk IT? Kenapa masuk IT dulu ya? Kenapa masuk IT? Ingat gak ya, sekarang itu zaman kayak sering denger kan namanya industri 4.0. Nah, itu semua tuh udah diganti dengan teknologi. Nah, kalau Anda masih ngitung, masih pakai apa, tangan manual, sudah tidak zaman, kan sudah main data. Data sudah diolah bukan dengan manual campur tangan manusia lagi, karena data kan sekarang sudah banyak kan, udah hampir ribuan, bahkan real time. Nah, nggak mungkin dong manusia ngolah itu semua. Nah, dengan adanya IT, semua itu bisa dikerjakan secara, ya, tahu sendiri lah, secara real time lah, secara otomatis. Jadi kok manusia tinggal ngatur mau apa, bagaimana jadinya, inputnya apa gitu. Tuh, untuk yang kenapa tadi yang kedua tuh? Kenapa nggak usah masuk IT? Kenapa nggak usah masuk IT? Kenapa nggak usah masuk? Jangan masuk IT. Ya, kenapa jangan masuk IT? Boleh. Bagi Anda yang lemah algoritma, sebagai jangan, karena Anda akan susah. Jujur, lemah algoritma, benar, kalau Anda lemah banget algoritma, nggak suka algoritma, jangan suka IT gitu. Karena Anda nggak berhadapan dengan algoritma.